Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahya qulubal mu'minin bi wus'i rahmatih walladzi wahaba lahum barakah fi yaumihim hadza. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan arsalahu birra'fah war rahmah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saat ini kita merayakan Idul Adha atau yang disebut dengan Idul Kurban. Karena setelah salat Idul Adha kita disyariatkan menyembelih hewan kurban yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha tahun ini terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan suka memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hal ini dimaksudkan ikut serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang masih membahayakan hingga kini. Kita berharap semoga COVID-19 segera sirna dari muka bumi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya. Setidaknya ada 3 hikmah yang bisa kita petik dari ibadah kurban ini. Yang pertama, sebagai bukti kepatuhan dan cinta kepada Allah yang sempurna. Kurban adalah pendekatan diri kepada Allah secara sempurna. Hewan yang akan dikorbankan tidak boleh ada yang cacat. Artinya, hewan yang disembelih harus yang sebaik-baiknya. Dari segi substansi, seorang yang berkorban tidak boleh setengah-setengah, harus total. Hal ini sesuai dengan sikap Nabi Ibrahim tatkala diperintah oleh Allah untuk menyembelih sang putra bernama Ismail. Saat itu, beliau secara total dan tanpa ragu siap melaksanakan. Di sini Nabi Ibrahim sanggup mengutamakan perintah Allah dibanding dengan yang lainnya. Di sini Nabi Ibrahim menunjukkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada yang lain, termasuk kepada putra kesayangannya. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam mencintai Allah itu tidak boleh setengah-setengah dan harus dibuktikan dengan kepatuhan secara total dalam menghadapi segala perintah maupun larangan. Di sini kita diuji, dapatkah kita mengutamakan Allah di atas kepentingan yang lain. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim." Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, memperoleh surga sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hikmah yang kedua, menumbuhkan semangat berbagi, peduli kepada sesama, terutama terhadap kaum du'afa. Setelah hewan kurban disembelih, maka daging-dagingnya kemudian dibagikan kepada kerabat, tetangga, terutama kepada kaum du'afa. Aktivitas ini mengajarkan kita bahwa hidup ini harus gemar berbagi dan suka menolong kepada sesama. Kepedulian kepada sesama, terutama kepada kaum du'afa yang sangat membutuhkan, bisa bernilai lebih tinggi daripada ibadah haji. Ibnu Katsir mengisahkan, suatu saat Ibnu Barak pergi haji bersama rombongan. Sesampainya di suatu daerah, seekor burung yang mereka bawa mati. Abdullah bin Barak pun menyuruh untuk membuangnya di tempat sampah.
Tidak lama kemudian ada anak perempuan mengambil bangkai burung itu, kemudian lari masuk rumah. Ibnu Barak penasaran, lalu mendatanginya dan bertanya, "Wahai Ananda, kenapa engkau mengambil bangkai burung itu dan mau kamu apakan?" Saat itu anak perempuan pun menjawab, "Wahai paman, kami ini, saya dan saudara saya, sudah beberapa hari ini tidak punya apa-apa, tidak bisa makan apa-apa, hanya mengandalkan orang-orang membuang di tempat sampah itu. Apapun yang ada di situ kami ambil yang bisa kami makan. Karena itu maka bangkai burung ini bagi kami halal, karena tidak ada yang kami makan lagi. Wahai paman, sebenarnya kami ini orang yang berkecukupan, tetapi beberapa hari lalu datang perampok mendatangi rumah kami, seluruh harta dikuras habis dan orang tua kami dibunuh. Saat ini kami dalam keadaan papa dan yatim piatu." Mendengar keterangan ini, Ibnu Barak lalu mengatakan kepada teman-temannya, "Sekarang silahkan bekal ibadah haji yang kita punya ini kita kumpulkan dan kita serahkan pada anak ini, kecuali sedikit saja yang bisa kita gunakan untuk dibawa pulang kembali." Lalu Ibnu Barak mengatakan, apa yang kita lakukan saat ini, menyedekahkan bekal haji kepada anak perempuan dan saudaranya ini, lebih baik daripada ibadah haji tahun ini yang akan kita lakukan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Untuk meringankan beban anak itu dan keluarganya, Ibnu Barak rela membatalkan hajinya dan uang buat ongkos hajinya dia berikan kepada anak itu. Inilah yang namanya prioritas. Nah, ini yang harus diambil pelajaran atau hikmah daripada kurban. Kita tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi." Seseorang di antara kamu belum pantas disebut mukmin hingga ia sanggup mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah ketiga, tidak boleh melecehkan manusia. Dari peristiwa Nabi Ibrahim yang begitu total dalam mematuhi perintah untuk menyembelih Ismail, dan akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan seekor hewan gibas untuk disembelihnya. Ini mengandung pelajaran, yakni jangan pernah menganggap sesuatu itu mahal kalau untuk tujuan mempertahankan nilai kebenaran ilahi. Selain itu, di sisi lain, jangan sekali-kali melecehkan manusia, jangan sekali-kali mengambil hak-hak manusia, karena manusia itu makhluk agung yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kasihnya Allah kepada manusia, maka digantilah Ismail yang tadinya akan dikorbankan lalu diganti dengan seekor hewan. Ini menunjukkan betapa mulianya manusia. Ia tidak boleh dihina dan tidak boleh dilecehkan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dikisahkan, suatu ketika Abu Jurai datang kepada Rasulullah minta dinasihati. Saat itu Rasul memberikan nasihat, "La tasubbanna ahadan." Jangan sekali-kali engkau menghina seseorang, siapapun orang itu. Semenjak itu, kata Abu Jurai, aku pun tidak pernah menghina seorang pun, baik kepada orang yang merdeka, orang budak, seekor onta, maupun seekor domba. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Albani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai akhir khutbah ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan tenteram, yang dapat membahagiakan rakyatnya. Hindarkan kami dari segala macam bala dan bencana, termasuk bahaya COVID-19 yang saat ini masih menghantui, agar kami dapat hidup dalam ketenteraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.